Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 14 ayat 12 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudara sekalian, orang percaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Wow. Tapi apa maksudnya? Bukankah pekerjaan yang paling besar, yaitu mencipta dan menebus, sudah dilakukan secara tuntas oleh Tuhan Yesus sendiri? Apa ada pekerjaan yang lebih besar dari itu? Saudara, yang dimaksud dengan lebih besar bukan lebih hebat atau lebih spektakuler. Sebab jika itu yang dimaksud, maka tidak ada yang lebih besar dari yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Pekerjaan yang lebih besar yang dimaksud menunjuk kepada berita Injil yang lebih mudah dipahami karena sudah diselesaikan secara tuntas oleh Yesus Kristus dan tersebar melampaui batasan geografis sampai ke seluruh ujung bumi, sehingga menghasilkan banyak orang yang bertobat. Pada saat itu, kehadiran Tuhan Yesus di tengah umatnya dibatasi oleh tubuh fisiknya. Tetapi saat ini kehadirannya tidak terbatas, sebab Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya. Saat itu, para murid sulit memahami apa yang Tuhan Yesus sampaikan, sebab semua itu masih merupakan nubuat yang belum digenapi. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit dan menyatakan diri kepada para muridnya pun, mereka masih tidak paham. Tetapi hari ini, selain semua nubuat tersebut sudah digenapi oleh pekerjaan Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran dalam hati, kita bisa memahami hal-hal yang tidak mungkin dipahami oleh pikiran manusia yang telah dibutakan oleh dosa dan sangat terbatas ini. Roh Kudus juga memberi kuasa untuk bersaksi, sehingga ketika memberitakan firman Tuhan, kita tidak perlu bersandar kepada kemampuan diri kita yang sangat terbatas. Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dengan sederhana, dan 3.000 orang langsung bertobat dan menerima Kristus. Jumlah tersebut dengan cepat bertambah menjadi 5.000 orang dan terus bertambah sampai hari ini. Terlebih lagi dalam era digital ini, melalui internet, Injil bahkan dapat disebarkan ke tempat-tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Taruh saja berita Injil di berbagai platform digital. Maka melalui like dan subscribe orang-orang yang membukanya, algoritma setiap platform itu akan bekerja tanpa kita ketahui sudah sampai di mana, menjangkau orang-orang yang bahkan kita tidak kenal. Saudara, dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya adalah hak istimewa yang diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi, alangkah ruginya jika kita tidak mengerjakannya secara maksimal, bagian yang seharusnya kita kerjakan dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Amin.